semuanya diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dalam hal ini nanti ada 3 teman yang akan mendesminasikan selanjutnya, yaitu acara sambutan. Sambutan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada beliaunya Bapak Hengki Sujono. Kami silakan untuk membuka acara ini, Bapak. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Dekat yang saya hormati, syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, petunjuk dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh teman kita, calon guru penggerak. Saya katakan calon ya, karena belum dinyatakan lulus, jadi saya tetap mengatakan calon guru penggerak, yaitu Bu Isti, Bu Mirna, dan Bu Hartiwi. Kegiatan ini semoga nanti lancar sampai akhir dan tetap selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang telah menuntun kita kepada zaman yang terang-terang seperti saat ini. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum, atau mungkin ada yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan ini. Ya, saya mohon maaf, mungkin nanti tidak bisa di on trial. Jadi dihapus saja, nanti kalau ada kaitannya dengan kegiatan ini, tapi saya perlu sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama yaitu Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih karena kegiatan kemarin sudah berjalan dengan lancar dan panjenengan dipercaya oleh pengawas pembina kita, bahwa panjenengan semuanya dinilai. Disampaikan terima kasih kepada beliaunya yang telah membuka acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya yaitu acara presentasi diseminasi yang akan dimulai pertama kali nanti disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bu Isti, dan dimoderatori oleh Bu Mirna. Tempat dan waktu kami silakan. Sebelum dimulai, apakah ada modul, Bu? Saya tinggal ya. Pemateri pertamanya redek kalau saya yang nunggu di sini. Ini matur suwun atas sambutan dan perangkatannya. Ya Pak Ali, monggo. Ada modul untuk kita, tinggal enak ya, sambil mendengarkan. Baca sambil mendengar. Iya. Siap Pak Ali. Sekarang nanti desainnya modul. Besok aja. Ada sop itu Mbak. Sampai. Besok saja Bu, nggak apa-apa. Besok Ali, besok Ali. Bisa Siap. kita share softwarenya Bapak. Siap, Pak. Siap. Nanti saya puisi dan buku akan men-share ya buku dengan teman-teman. Siap. Baik Bapak Ibu,
Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah Bapak Haji Hengki Sudiono SPD MPD, yang saya muliakan Bapak Ibu Wakasek Kepala Urusan, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Deket. Pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga dapat bersua berkolaborasi di suatu forum diseminasi aksi nyata modul 1.0. Kedua kalinya tak lupa sholat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari beliau kita dapat mengetahui hal-hal yang betul yang harus kita lakukan dan hal-hal yang batil yang harus kita tinggalkan. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator dalam sesi pertama ini akan membacakan susunan acara sebagaimana berikut. Yang pertama adalah presentasi dari Ibu Isti Nur Dewanti dengan subtopik yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk subtopik kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama ini kami bagi ke dalam 40 menit. 20 menit pertama Ibu Isti Nurwati akan melakukan presentasi. Selanjutnya monggo dengan semua untuk menanggapi dan memberikan saran, masukan ataupun pertanyaan. Baik Ibu Isti, untuk pertama waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan bahwa materi saya tadi yaitu tentang budaya positif. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar guru dapat memahami dan menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, memahami dan menerapkan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, di sini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di modul ajar kita itu sekarang diawali dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, Bapak Ibu bisa menjawabnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, nanti ini kita lihat di sini, nanti kita lihat di materi kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, kita awali dengan satu kegiatan saat ini, yaitu kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu mohon berpasangan dengan teman sebelahnya, ya. Terus kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi saya anggap ada Bapak Ibu A dan yang B. Yang A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, salah satu tangan Bapak Ibu. Kemudian coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu tadi. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga
kehidupan Bapak Ibu yang ada di dalam kepalan tangan. Terus Bapak Ibu yang sebelahnya tadi yang B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan yang Bapak Ibu yang A tadi. Bapak Ibu yang B tadi boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang supaya yang A tadi mau membuka kepalan tangannya. Nanti bisa bolak-balik. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa saja membuka atau tetap bertahan menutup kepalan tangan Bapak Ibu. Ya. Kalau membuka apa alasannya? Kalau tetap menutup apa alasannya? Nah, begitu juga sebaliknya yang Bapak yang Ibu yang B juga ditanya seperti itu. Boleh nggak dibuka tangannya? Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Pasti ada variasi dari jawaban itu. Ada yang mau membuka dan ada yang mau tetap bertahan untuk tetap menutup. Nah, Bapak Ibu, berarti yang berkuasa atas diri kita, atas kontrol diri kita itu berarti siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Seandainya pun orang itu bisa mengontrol kita, itu bukan kita yang mengontrol, tapi itu adalah kemauan dari orang itu sendiri. Dia ada kebutuhan dasar yang harus dia penuhi. Nah, itu ilustrasinya gitu Bapak Ibu. Ilustrasi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain tidak bisa mengontrol sendiri. Nah, berdasarkan itu, ya, berdasarkan teori kontrol dari dokter yang besar, ya, ada miskonsepsi yang selama ini kita pahami. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Biasanya kita seperti itu ya Bapak Ibu. Kita selalu mengontrol murid. Sebenarnya bukan. Kita bukan mengontrol murid, tapi murid sendiri itu merasa membebaskan dirinya supaya dikontrol orang lain. Karena ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ini biasanya seperti saya juga pernah melakukan Bapak Ibu. Anak-anak, sampean kasihan orang tua kalian. Sudah kayak isamu sekolah, sampean sekolah kok gak temenan. Nah, itu. Anggapan kita itu bahwa dengan seperti itu kita bisa mempengaruhi anak tersebut, bisa menguatkan karakter anak tersebut, padahal belum tentu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalkan Bapak Ibu, kita menjanjikan sesuatu kepada anak-anak. Anak-anak, sampean nek ngumpul nih tugas, besok lengkap saya beri nilai 90. Biasanya saya juga seperti itu. Nah, itu berarti bukan dari diri anak sendiri ya, bukan kita yang memberikan penguatan positif itu kita anggap itu sudah benar, padahal belum tentu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini saya juga pernah. Kesalahannya keberapa Pak Umar? Nggak tahu yang keberapa kesalahan guru apa? Malpraktek guru. Sampean iku nak ibu iki lho guru. Wis 20 itu guru. Ya, seperti itu biasanya Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya belum tentu bisa menguatkan karakter anak. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tadi sudah saya singgung bahwa
nggak terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Saya langsung ke yang tadi sudah, orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan ini yang penting Bapak Ibu, yang terakhir ini, model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon, itu model berpikirnya menang kalah. Kalau kita memberi hukuman, kita kan pasti merasa menang. Kalau anak sudah kita dapat, kita hukum, kita sudah merasa menang. Kita sudah berhasil. Anggapan kita sudah berhasil mendisiplinkan anak. Padahal anak itu merasa kalah. Anak itu kalau dihukum itu hatinya sakit. Tetapi kalau teori kontrol, itu model berpikirnya menang-menang. Korban menang, yang kitanya juga menang. Yang berbuat salah itu bisa mengerti akan kesalahannya, bisa menyelesaikan masalahnya, dan bisa mencari solusi apa yang akan dikerjakan untuk berikutnya. Dan kita juga sudah berhasil mendidik anak tersebut. Nah, itu berpikir menang-menang. Nah, sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar, Bapak Ibu. Belajar mengontrol diri sendiri, belajar untuk mengambil keputusan. Mana yang harus saya lakukan? Nilai-nilai kebajikan apa yang harus saya lakukan? Itu disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini dalam pemikiran konsepsi keteladanan dan sikap merdeka cetakan kelima. Nah, ini berarti bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar tadi, bahwa cara untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu dengan menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat dalam diri anak. Disiplin yang memiliki motivasi internal, ya, bukan motivasi eksternal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal itu yang bagaimana Bapak Ibu? Di sini nilai-nilai kebajikan yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan mencakup lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Diane Dawson, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita, karena kita berada di dalam kurikulum merdeka, maka nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh anak-anak kita yaitu dengan profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di sini saya tidak akan membahas tentang nilai-nilai tersebut karena Bapak Ibu sudah banyak
mendapatkan materi tentang nilai-nilai tersebut baik dari pelatihan mandiri maupun dari pelatihan dari LGMP. Kembali kepada pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti kata Bu Mira tadi bahwa dalam Kurmer ini kata-katanya sangat bagus ya Bu, ya puitis ya Bu Mira. Nah, di sini merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini artinya bahwa kita bukan hanya merdeka dalam arti bebas, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri, mengatur diri kita untuk berbuat apa yang mengatur kepada diri kita sendiri untuk memutuskan apa yang harus kita perbuat, keputusan apa yang harus kita perbuat, nilai-nilai mana yang harus kita lakukan agar memberikan hal yang positif kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita juga menghargai orang di sekitar kita. Berikutnya kita lanjut ke teori motivasi. Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu berperilaku, yang pertama motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, untuk motivasi yang pertama dan yang kedua itu merupakan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya Bapak Ibu, kalau murid kita datang tepat waktu, tapi karena kalau motivasinya karena takut oleh Pak Budi, karena Pak Budi sudah di pintu gerbang, nanti kalau telat dihukum. Ini motivasi eksternal. Ini adalah motivasi yang terendah dari 3 motivasi perilaku manusia, karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tetapi untuk yang kedua, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak kita berangkat pagi karena ingin dipuji oleh gurunya. Pinter ya anak-anak, kamu berangkat tepat waktu, tidak terlambat, begitu kata Pak Budi. Saya siap. Ingin dihargai oleh Bapak Ibu guru, anak-anak datang tepat waktu. Nah, yang ketiga ini, nah kalau anak datang tepat waktu, tetapi karena dia mempunyai keyakinan, dia mempunyai nilai-nilai yang diyakini, ya, bahwa nilai-nilai tersebut harus dia lakukan. Jadi dia datang tepat waktu itu motivasinya dari dalam diri dia sendiri. Lanjut ya, Pak Ibu. Yang berikutnya restitusi. Nah, di sini restitusi akan saya bahas sekilas karena nanti pada restitusi dibahas oleh Bu Hertiwi lebih lanjut. Menurut dosen, proses restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Charlson, proses restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti saya bilang, di dalam restitusi nanti itu anak mengetahui kesalahannya, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan mengetahui apa langkah berikutnya yang harus dia lakukan, sehingga nanti dia kembali ke kelompoknya, kembali ke kelas, dia mempunyai karakter yang lebih kuat. Dia bisa mengajak teman-temannya untuk berbuat yang lebih baik lagi. Itu nanti penyelesaiannya secara restitusi. Nanti tahap-tahapnya akan disampaikan oleh Ibu. Lanjut Bapak Ibu.
ini Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan peraturan atau keyakinan sekolah? Nah Bapak Ibu, ini nanti kalau ada pelanggaran apa yang Bapak Ibu pilih? Hukuman, sanksi atau konsekuensi, atau dengan cara restitusi? Nah ini Bapak Ibu, ada saya jelaskan sedikit tentang perbedaan hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu merupakan identitas gagal, di situ dikatakan seperti itu. Tetapi kalau disiplin adalah identitas yang sukses. Ini contohnya Bapak Ibu. Biasanya kita kalau menghukum itu begini. Saya ambil yang dua dari bawah. Kalau hukuman biasanya kita bilangnya begini. Peraturannya adalah kamu harus tangan itu meringkrek menunggu. Oh ini ya, tunjuk ini juga ada. Kamu itu harus seperti ini. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu agak kalau hukuman adanya agak tinggi. Kalau konsekuensi itu ada agak turun sedikit, datar ya. Apa peraturannya? Kamu tahu nggak? Kalau peraturan di sekolah ini harus memakai sepatu apa? Nah, mampukah kamu melakukannya? Nanti terakhir kita cuma bilang terima kasih, gitu saja. Sudah selesai sampai situ. Nah, tetapi kalau restitusi, nah, maka akan timbul pertanyaan dari kita. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi hampir seperti itu perbedaannya. Terus ini ada lagi, kalau hukuman itu murid anak akan tersakiti. Jelas itu nih Bapak Ibu, kalau hukuman anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Nah, tidak nyaman karena dia harus konsekuensinya. Kalau dia mencoret buku temannya, berarti konsekuensinya dia harus mengganti. Kemudian kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Nah itu tadi Bapak Ibu, anak bisa menyelesaikan sendiri, bahkan dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, dengan langkah-langkah nanti restitusi yang akan disampaikan. Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh, mungkin ini yang hampir terakhir. Ini Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Dia disuruh seperti itu karena terlambat sekolah. Apa Bapak Ibu, hukuman apa konsekuensi? Oke, hukuman. Yang kedua, Pak Alwi, ini apa Pak Alwi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kenapa kau hukuman? Lalu apa hubungannya terlambat hadir kok melayu di lapangan basket itu loh? Apa hubungannya? Jangan-jangan nanti malah tambah semaput. Ya, makanya sedikit apa ya, berhati-hati kita. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena di sini masih ada hubungannya. Karena dia pas pelajaran PJOK terlambat, dia ketinggalan pemanasan. Nah ini, murid diminta bertelanjang kaki seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, hukuman. Kasihan di Bapak Ibu kalau seharian tidak pakai sepatu. Yang tiga itu upacara hormat bendera. Nah, itu apa Pak Budi? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Sama-sama hormat bendera. Tapi menghormatnya berapa menit Pak Budi? Menghormati 1 jam. Tuh, kalau menghormatnya hanya sekedar selama lagu Indonesia Raya menurut saya masih bisa konsekuensi. Tetapi kalau mana sampai setengah jam ya jadi hukuman namanya. Satu lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke.
kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Nanti saya juga minta refleksi dari Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang menarik dari materi yang telah disampaikan menurut Bapak Ibu? Hal baru apa yang mengubah pemikiran Bapak Ibu setelah kegiatan ini? Yang ketiga, saya akan memilih tindakan seperti apa jika ada anak yang melanggar peraturan. Tulisannya dibesarkan. Hah? Saya sudah pakai kacamata tapi tidak bisa. Oke, sudah. Yang menarik Apa yang Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Burung dara terbang di atas sawah, terbang rendah membawa peluh. Mohon maaf atas segala salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep Bu Isti. Selagi penjenengan menuliskan refleksi, monggo dua pertanyaan kita buka. Pak Alwi, Bu Isti. terima kasih. Yang pertama Pak Alwi. Terima kasih. Menarik sekali, terutama teori motivasi. Nanti tidak sesuai dengan teori yang diberikan oleh Bu Isti. Yang saya tanyakan, hukuman-hukuman apa yang tidak diperbolehkan dan hukuman apa yang diperbolehkan. Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alwi, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi Bu Isti, Pak Alwi selaku ketertiban di sekolah ini berdasarkan teori motivasi, hukuman konsekuensi dan restitusi, yang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Monggo Bu Isti. Pak Alwi, saya mencoba menjawab. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu guru BK lebih paham tentang ini. Kalau menurut saya, sebenarnya hukuman apa yang boleh dan tidak. Menurut saya, dalam disiplin positif, kita itu sebisa mungkin menghindari hukuman. Bahkan kalau mungkin hukuman itu ditiadakan. Itu kalau mungkin. Hukuman itu merupakan alternatif terakhir. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Di sini nanti ada ini Pak Alwi, restitusi. Nah, restitusi. Kemarin saya sudah praktek Pak Alwi, tapi ini praktek yang paling sederhana karena saya juga sedang mencoba. Kemarin ada anak yang tidak membawa buku literasi. Sudah bukan buku literasi, buku bacaan untuk bahan literasi. Sudah hampir 2 minggu, 3 minggu dia tidak membawa lagi. Itu saya ambil sebagai contoh. Terus anak itu saya panggil. Kemudian saya ajak bicara. Harusnya kan dia pinjam ke perpustakaan. Sudah saya bilang, kalau harus sabar, kita harus ya itulah tugas guru. Terus nanti Bapak Ibu, nanti ada namanya segitiga restitusi. Nanti bisa dijelaskan oleh Bu Hartiwi untuk tindak lanjut lebih rinci. Bagaimana Pak Alwi? Ini Bu ya, kenyataannya yang terjadi diulang-ulang terus. Bahkan sampai 7 minggu ini kita tetap buka. Anak yang tidak memakai bed itu ya, anak-anak itu saja. Nah, ini apakah perlu kolaborasi antara seksi ketertiban dengan guru yang lain, terutama wali kelas? Ya, betul Pak Alwi. Kolaborasi memang itu yang paling penting dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekolah. Memang kita harus kolaborasi, berarti kalau seperti itu kolaborasi dengan ketertiban, kalau memang bed ya berarti kolaborasi dengan pihak koperasi, bahkan dengan orang tua. Nah itu yang tugas guru memang ya seperti itu. Sepertinya kok berat nih, tapi kalau kita jalani pelan-pelan sedikit-sedikit, insya Allah mungkin ya pelan-pelan anak pasti ada perubahan lah. Kalau kita melakukan secara konsisten ya, dan kita sabar, insya Allah juga ada perubahan. Oke, mungkin itu jawaban dari saya Pak Alwi. Kalau mungkin belum merasa itu ya, merasa kuat. Iya Pak Budi. Saya sedikit akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Alwi untuk menyelesaikan masalah
apa namanya itu grade atau nama siswa sebagainya. Oleh Pak caranya kita harus kolaborasi, memang betul. Tapi saya di luar itu saya mencari solusi tersebut dengan skripsi global bicara itu. Saya pada saat beberapa bulan yang lalu itu untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah tadi itu langsung saya tunggu di depan, kemudian saya kumpulkan, kemudian saya ambil bed, topi, sabuk dan sebagainya, langsung kita kasih bayar di situ. Alhamdulillah, oleh terbesar. Memang banyak strategi untuk menyelesaikan masalah Pak Budi. Mungkin itu salah satu karena Pak Budi sudah dengan langkah yang pendekatan dengan pendekatan ke anak masih tetap seperti itu. Jadi akhirnya Pak Budi mengambil tindakan seperti itu. Tapi Pak Budi, nanti tahun depan mungkin itu juga akan terulang kembali. Karena itu masih motivasi eksternal menurut saya. Terima kasih Pak Budi, itu jawaban dari saya. Jadi kalau bisa harus motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri. Terima kasih Bu Mirna. Kembalikan ke moderator. Luar biasa Pak Budi dan Pak Alwi, ini ketertiban dekek dari dulu. Besok kita acara jahit bersama Pak Budi, bawa dom sama benang. Untuk yang kedua, punya satu pertanyaan lagi. Oh, mohon maaf, waktunya habis. Sekarang waktunya buat ini. Beli nanti tanya jawabnya di luar sesi. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Dekat, yang terhormati Bapak Ibu Guru Kaur SMP Negeri 1 Dekat, dan yang saya cintai teman-teman guru SMP Negeri 1 Dekat. Marilah kita menjadikan rasa syukur kita kehadiran Tuhan Kopi, yang mana pada hari ini kita semuanya diberi kesehatan sehingga kita dalam keadaan sehat dalam menghadiri acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang nanti panjenengan ikuti dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semuanya dari zaman gelap menuju zaman terang dengan ajarannya Adinul Islam. Bapak Ibu, di sini nanti ada teman kami yang akan mempresentasikan modul 1.4 dengan judul budaya positif. Dan ini nanti dimulai disampaikan oleh Bu Mirna Yuni Citriana, CGP Angkatan 5, kelas 33B SMP Negeri 1 Dekat Lamongan. Nanti akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Tempat dan waktu kepada beliaunya kami silakan. Monggo Bu Mirna untuk mempresentasikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Hartiwi dan Bu Isti. Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi. Semangat ya. Alhamdulillah ya.
Semangat lagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Ini adalah salam guru penggerak. Baik Bapak Ibu, mangan petik di masa lodo. Dadi pendidik kuduan soro. Cakep. Terus yuk lanjut. Nggih, sampun. Tunggu nanas nang pasar Minggu. Awalnya panas gak bisa turu. Ya Allah, lanjut. Wah, kalau jadi kurepno. Cakep Pak. Aja dilanjut terus Pak, ana sing bojo kabeh bisa. Terus Pak Zainal. Matur suwun Bapak Ibu. Baik, terima kasih panjenengan semua sudah menginvestasikan waktu mencintai belajar bersama-sama menuju sebuah tujuan yang mulia, menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah kita yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari kebajikan universal. Bapak Ibu, untuk siang ini ada dua eksplorasi konsep yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nantinya akan kita bawa kepada sebuah keyakinan sekolah. Dan yang eksplorasi konsep kedua adalah terkait kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Baik, tujuannya yang pertama untuk keyakinan kelas. Tujuan kita pada siang hari ini adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu akan kita jadikan fondasi atau arah tujuan terhadap suatu konflik atau pemecahan masalah. Ini terkait dengan problem solving yang ada di sekolah, sehingga kita dapat beralih dari peraturan kepada keyakinan. Untuk kurikulum merdeka ini istilahnya memang bukan peraturan tetapi keyakinan, sehingga kita akan bisa berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka. Bapak Ibu semua, panjenengan semua ini adalah makhluk yang paling adaptif, makhluk yang paling adaptif. Bapak Ibu guru ini dibolak-balik kurikulumnya selalu siap. Bahkan sudah kemarin disampaikan oleh Pak Wirip itu sudah berapa belas kali kita berganti kurikulum. Sudah 11 ya Pak, 12 ya Pak, 11 ya. Tapi selalu siap. Nah, kalau yang lain itu dari dulu sampai sekarang ya sudah seperti itu, monoton. Tetapi Bapak Ibu guru ini luar biasa. Di gonta-ganti seperti apapun tetap siap. Itulah semua panjenengan semua diberi suatu karunia yang luar biasa. Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ini yang kita bahas. Nah, ini Bu Heni, helm Bu Heni. Ini ada di modul kurikulum merdeka ini terkait helm ini. Kenapa kita yakin tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Nah, ini kasus yang pertama, Nah, yang kedua, kenapa kita memiliki keyakinan untuk melaksanakan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19? Tidaknya Bapak Ibu beliau pandemi di setiap sudut ada sanitizer, bahkan kita meminta terus pakai masker. Di setiap sudut juga ada tempat cuci tangan, jaga jarak. Nah, kenapa kita kok mempunyai keyakinan seperti itu? Nah, kita pakai helm itu keyakinan kita itu yang pertama untuk keselamatan ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita melakukan prokes itu adalah untuk kesehatan dan juga keselamatan, karena waktu itu COVID itu melanda kita itu sampai merenggut nyawa. Nah, itu
itulah yang kita namakan dengan keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bahkan sholat pun kita memakai prokes, wes dirukui jangkep berukun sih, mukanya masih ditutupi juga ya. Itu adalah satu keyakinan bahwa dengan prokes kita bisa sehat dan selamat. Tentu saja di luar kuasa kita terhadap takdir Tuhan, itu masalah lain ya. Nah, jadi kalau keyakinan itu dipahami, kita paham tentang nilai-nilai kebajikan yang ada di balik keyakinan itu, dan motivasinya bersifat internal. Sedangkan kalau peraturan itu langsung tertulis, sudah jadi, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tanpa kita ikut untuk merumuskannya. Jadi motivasinya datang dari eksternal, dari pihak luar. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan itu yang akan dijadikan landasan untuk menjadikan suatu keyakinan sekolah dalam ketentuan visi misi tujuan dari sebuah institusi ataupun sekolah menuju tujuan yang mulia. Bapak Ibu semua, bahwa kita sadari ya, kurikulum paradigma baru itu penuh dengan kata-kata yang indah ya. Mengajak kita untuk bahagia, mengajak murid untuk merdeka, berpihak pada anak dengan suci hati, mendekati merangkul anak ya, itu. Nah, ini Bapak Ibu ada ceritanya. Itu kan kita berkiblat pada ing arsa sumtulodo ing madya mangun karso tuturi handayani yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, itu adalah berawal dari ketika Ki Hajar Dewantara itu diasingkan ke luar negeri. Nah, di luar negeri itu beliau membawa serta Nyi Hajar dan juga putrinya yang bernama Asti, bukan Isti ya, Asti. Nah, karena uang tidak cukup, waktu itu Ki Hajar kerja lembur disambi menjadi seorang penulis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, waktu itu si Asti ini sangat rewel, minta gendong, minta paku. Nah, padahal Ki Hajar ini sedang work from home, WFH. Zaman dulu sudah ada WFH nih Bapak Ibu, sedang bekerja di rumah. Nah, kemudian Ki Hajar ini agak sedikit muntah dengan anaknya yang rewel tadi. Asti ini dibopong, ditaruh di luar supaya tidak mengganggu, dikunci. Padahal saat itu di luar sedang musim salju turun. Begitu Ki Hajar ingat, tuh anakku Asti mau nang jowo. Dibuka pintunya, Asti sudah membiru. Nah, dari situ sangat menyentuh. Ki Hajar menangis ya, kemudian menyesal dan sadar. Kemudian beliau mempunyai keyakinan, kowe bakal tak mulyake saklawase, anakku kudu mulya saklawase. Nah, dari situlah beliau akhirnya membuat sebuah paradigma pembelajaran yang luar biasa yang sekarang ini diadopsi oleh kurikulum Merdeka, memerdekakan anak dan membuat semua bahagia. Maksud dari merdeka di sini adalah merdeka dengan tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Jadi tetap menghormati juga kepada kemerdekaan orang lain. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian
JLB ya, katanya Pak Sugiono ini JLB ya. Ini langkah-langkah untuk menentukan keyakinan kelas. Yang pertama merumuskan program kebajikan. Nanti ada Bapak Ibu ya, apa saja. Kemudian yang kedua dengan teknik brainstorming. Nah, apa ini brainstorming? Brainstorming itu adalah curah pendapat. Saya ini Bu, saya punya pendapat ini Bu, si A punya pendapat itu. Nah, itu brainstorming ya. Kemudian disempurnakan, dibahas bersama dan dibentuk sebuah poster yang bisa ditempel di kelas atau juga dimuat di medsos. Bapak Ibu kan hobinya kita sekarang ya, update status. Nah, supaya tidak status galau terus, kita update status keyakinan kelas yang bahagia ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menentukan keyakinan. Kemudian sifatnya abstrak, pernyataannya universal dan dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Juga ada kemauan untuk meninjau. Ini putranya siapa ini? Putranya Bu Nurul gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bentar. Ini kelas, kebetulan saya mengampu di 7. Saya mengampu di 7C dan 7D. Sebentar ya Bapak Ibu, saya besarkan volumenya dulu. Suaranya nggak bisa dengar ya Pak Soto. Wah, ini suaranya sebenarnya sangat aneh. Iki sing setore iki paling nomor 1 omongane. Iki omongane angin. Itu galak. Ini menarik sekali, ini lucu. Davin. Kayak sok meneng iki kok show iki. Anake Pak Erwin. Iya, kalah. Belum pasti kita bentuk terus. Hiburan tapi tanpa suara ini. Kami sudah tahu bahasa isyaratnya. Pak Sudrajat. Pak Erwin. Pak Sanusi. Yes, karena nggak bisa audionya Bapak Ibu ya. Yes, kita banyak sekali trouble yang ini ya. Padahal wis dibacain sekuburan barang. Ya ngapain ini keyakinan kelas di 7C. Ya ini Raga, ini saya menceritakan bahwa ini anak yang sangat aktif. Ya, sangat aktif. Makanya ya betul Bapak Ibu. Ya. Umur saja ini. Nah, Rasya, maaf, Rasya ini siswa yang sangat aktif ya. Gimana Rasya? Kondisinya hari ini baik Bu, gitu. Sehat, semua sehat, gitu. Kalau jawab itu menyenangkan gitu lah. Ini dia sedang merumuskan keyakinan kelas. Ya, sehat, gitu. Baik, alhamdulillah gitu. Kalau sehat, alhamdulillah gitu ya. Ya.
Ya ini. Ternyata kalau kita fasilitasi itu ya lucu juga Bapak Ibu. Nah ini yang kedua, ini keyakinan kelas Vicky, ini siswanya pemalu. Ya. Nggak ada yang ke atas katanya masih gede. Ini menuliskan apa yang dilakukan. Nah ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ini Raga, ternyata dia bisa menuliskan keyakinan kelas menurut versinya dia. Raga ini siswa berkebutuhan khusus. Saya kemarin sudah konsultasi Bapak Ibu ini dengan guru BK dan fasilitator dengan PP, apakah boleh menampilkan video anak-anak? Ternyata boleh, karena sama mereka ya di apa namanya, kita memberikan penghargaan kepada mereka dalam bentuk seperti ini. Ini Raga sedang menuliskan keyakinan kelas Bapak Ibu, mau dia, tapi dengan apa namanya, ya sedikit ini sudah sampai 7 ini. Boleh belajar, boleh sekolah, boleh bertanya. Dia menjawabnya seperti itu. Dengan tingkat perkembangannya yang sebagai siswa berkebutuhan khusus, ternyata Raga juga bisa merumuskan keyakinan kelas. Jadi itu kita optimis Bapak Ibu ya. Nah, kalau bisa tidak menggunakan kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Contohnya, ini kami alami Bapak Ibu ya. Pertama kali kami menjadi CGP itu nggak tahu cara mengoperasikan komputer seperti apa. Ketika ada video conference itu audio tetap nyala, padahal itu harus mati dan kamera harus nyala. Nah itu fasilitator mengingatkan kami, bukan misalkan Bu Mirna mohon audionya dimatikan, tidak seperti itu, tapi Bu Mirna boleh audionya dimatikan. Nah, seperti itu, kata-katanya itu dengan kalimat yang positif. Iya. Nah ini Bapak Ibu nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan akhir dari tujuan pembelajaran nasional saat ini ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini Bu Ristia kemarin sudah hafal ini. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ini nilai kebajikan menurut Primary Years Program ada 12. Nanti saya share ke jenengan. Ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ya, nanti saya share Bapak Ibu, mulai cinta Tuhan sampai dengan toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nih. Selanjutnya ada nilai kebajikan, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Langsung ya Bapak Ibu, tidak usah saya baca, nanti di share saja. Ada the 7 essential virtues building moral intelligence. Empati, suara hati, kontrol diri. Ini kadang-kadang yang itu tadi yang buat kemuritan atau emosi tadi ya, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, ini yang The Virtus Project, nilai-nilai kebajikan ada banyak sekali ya. Versinya ada banyak sekali dan semuanya baik-baik, indah-indah kata-katanya itu. Luar biasa memang Ki Hajar Dewantoro ya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai keyakinan kelas. Ini butuh kolaborasi dengan panjenengan semua. Kita bersama-sama menuju pada keyakinan sekolah nanti. Ini topik kedua Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Tujuannya yaitu menjelaskan kebutuhan dasar sebagai motif dari tindakan manusia. Yang kedua, menganalisis dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi peran kita sebagai guru untuk menciptakan upaya lingkungan belajar dengan anak-anak kita yang beragam Bapak Ibu, luar biasa anak-anak kita. Mulai dari berkebutuhan khusus, low, middle, high, aktif, hiperaktif, ada semua lengkap pokoknya. Ini jenengan semua ini memang jos luar biasa ya.
Nah, kemudian yang terakhir ini ada teori choice theory dari William Glasser. Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang pertama, love and belonging, cinta dan merasa dibutuhkan. Yang pertama. Yang kedua, power. Yang ketiga, power atau kekuasaan. Yang ketiga, fun, happy. Yang keempat, freedom, kebebasan. Dan semua ini yang utama adalah survival atau bertahan hidup. Ini ada 5 kebutuhan dasar kita. Ya, survival, love and belonging, freedom, fun and power. Ini menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Ini selalu didengung-dengungkan fasilitator kami, Bapak Ibu. Cinta, pokoknya ya, tebarkan cinta gitu. Pokoknya itu ya, Ki Hajar Dewantoro itu paradigma, kurikulum paradigma baru itu. Penuh dengan cinta. I love you. Mas Urip itu. Kemudian ini kasus, ini ada di buku program pendidikan modul 14 ya. Jadi setiap pertemuan itu kami diberikan beberapa kasus ya, termasuk setiap modul itu pasti ada kasus disuruh memecahkan. Ibu Happy, guru wali kelas 7G, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Jaya sering datang mengadukan temannya pada Bu Happy. Ketika dikonfirmasi, ternyata apa yang diadukan Jaya itu tidak benar. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Happy, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Jaya melakukan itu? Dan ini ternyata terjadi di sekolah kita. Kemarin itu 7A lapor gitu, terus 7C, kemudian 7D. Nah, di 7C itu ada 3 wahyu. Ini wahyu yang mana? Nah, kemarin itu ternyata ini kontekstual kasusnya itu. Saya kemarin sharing juga dengan beberapa wali kelas dan dari kesiswaan, dari urusan kesiswaan itu ya. Wah, ini ternyata seperti ini. Katanya ini dibully sama ini, ternyata tidak. Nah, ini menurut Anda kira-kira kenapa murid kita melakukan itu? Ini Bapak Ibu, ini solusi merujuk pada situasi yang sedang dihadapi oleh Ibu Happy di atas. Dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Happy sebaiknya mencari tahu alasan Jaya. Nah, gak langsung terus yang Bu, saya dibully sama itu, terus yang ikut dewiri ya, tak boleh ya Bapak Ibu. Jadi dicari dulu ya. Ternyata, nah itu sudah penjenengan lakukan kemarin itu sampai. Saya luar biasa kemarin itu upaya Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu BK, Bapak Ibu kesiswaan itu luar biasa. Ternyata sudah menerapkan di sekolah kita, sudah diterapkan ini. Ya, dicari sampai dapat. Oh, ternyata itu tidak, kasusnya tidak seperti itu. Ada versi lain. Nah, ini dicari untuk mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh Jaya. Ada satu tujuan dibalik sebuah perilaku manusia. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia dalam choice theory. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, murid tersebut melanggar keyakinan. Hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Di antara 5 tadi, survival itu sifatnya fisiologis, kesehatan rumah makanan. Nah, nek ono arek senengane merebut makanan temannya, itu kebutuhan survivalnya belum terpenuhi, belum tercukupi. Yang kedua, biologis, berkaitan dengan proses reproduksi. Nggih, Atin. Leres Atin. Termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup.
Yang ketiga komponen psikologis perasaan aman. Itu survei itu. Nah ini love and belonging. Ini terkait psikologis, disayang, diterima, koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ada anak yang menyendiri, aku gak dipolo. Nah itu terkait dengan love and belonging. Ini ada juga kasusnya di modul kami di CGP. Keinginan untuk disukai, diterima, tetap terhubung. Teman, keluarga, pasangan, teman dengan binatang peliharaan juga, ya, dan dengan lingkungan, ya. Ya dengan ini Bapak Ibu, deket ini luar biasa ya, senengannya ingon-ingon. Nah itu penuh cinta kasih dengan itu. Love and belongingnya itu sangat besar, bahkan kepada binatang peliharaan sampai di opname loh Bapak Ibu, opname kucing itu, opname 2,5 ini. Berarti itu luar biasa, love and belongingnya luar biasa penjenengan itu. Memelihara itu. Choice theory. Nah ini analisisnya Jaya suka mengadu kepada Ibu Happy karena Jaya merasa senang kalau Ibu Happy memperhatikan dia. Ini kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Jaya adalah love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kasusnya banyak Bapak Ibu, diberikan mulai TK sampai SMA SMK. Iya, itu diberikan di modul guru penggerak. Power ini berkaitan dengan kekuatan, mencapai sesuatu, terampil, diakui, prestasi, terampil, harga diri, ya, keinginan untuk dianggap. Nah, keinginan meninggalkan pengaruh. Nah, dalam choice theory analisisnya Jaya merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Jaya sedang memenuhi kebutuhan dasarnya atas power. Ini menurut Dr. William Glasser, ya, intimidasi brain, istilahnya brain. Freedom, kebebasan, otonomi, mandiri, suka coba-coba, senang hal-hal baru. Nah ini fun, ya ini saya juga senang ini Bapak Ibu, senang main, tertawa, mengerjakannya disukai. Kemudian semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Sebagai guru kita dapat mengoptimalkan murid secara positif, melibatkan murid dengan berbagai kegiatan yang memberi peluang murid menuju pencapaian yang berarti. Diberi kesibukan biar lupa untuk kebutuhannya terpenuhi secara negatif. Jadi diberi ekstrakurikuler, diberi kegiatan. Baik Bapak Ibu, itu tadi tentang keyakinan kelas dan juga 5 kebutuhan dasar hidup manusia dan dunia yang berkualitas. Tibalah kita di sesi terakhir waktu saya, kurang berapa menit Bu Tiri. Ini refleksi, ya nanti saya minta penjenengan untuk refleksi ya. 1 materi yang paling menarik, 2 hal baru yang mengubah paradigma, dan yang ketiga saya ingin menjadi guru yang titik-titik. Ini tidak usah dikasih nama Bu Tiri ya. Bagi. Karena hanya sekedar refleksi maka nanti tidak pakai dikasih nama. Oke. Minta tolong ya Bapak Ibu ya. Iya. Nanti dikasih nama ya nggak apa-apa. Yang paling menarik, yang menampilkan penampilannya. Oke. Nanti berhubungan dengan materinya Ibu. Tidak ada materinya. Bapak Ibu ya. Oke. Barangkali. Sambil mengisi. Sekian Bapak Ibu, saya sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Ini gambar saya Bapak Ibu, saya kumpulkan di modul 1.4 calon guru penggerak. Nah, ini saya pengen imaji murid masa depan. Oke. Sudah selesai Bu Mira? Terima kasih.
Pak Budi Gunawan Sego. Ya nanti Pak Budi saya traktir sendiri ya. Terima kasih Bu Mirna. Demikian tadi Bu Mirna sudah mendesminasikan modul 1.4 tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dengan terperinci sekali ya. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Tanya jawab ini saya kasih waktu 15 menit Bu Mirna karena tadi sudah terpotong waktunya. 15 menit dengan 2 pertanyaan. Saya buka, silakan bertanya. Monggo ada yang bertanya? Siapa yang bertanya? Monggo. Pak Umar bagaimana? Oh Bu Heni, ya Bu Heni. Bu Heni, monggo Bu Heni pertanyaannya, monggo. Ya, terima kasih. Saya selaku guru juga ini materi yang menarik berhubungan dengan anak-anak seperti yang dicontohkan pada Bu Mirna tadi juga menarik. Saya juga mengajar di kelas 7C, saya juga mengajar di kelas 7D, luar biasa. Kita masuk mereka separuh itu loh, udah ada. Nanti kabeh anakku ini. Saya juga sudah berusaha untuk masuk tepat waktu, tapi itulah memang perubahan yang kita alami untuk belajar dengan kurikulum merdeka ini. Semangat sih, semangat anaknya. Kalau di pelajaran saya, pelajaran bahasa Jawa sampai SD, piye? Apa seperti yang diulang Bu Heni? Bu, nggak seperti ini. Ayo belajar bahasa Jawa sekarang seperti ini dengan Bu Heni. Mereka juga merasakan perubahan. Dulu pelajaran bahasa Jawa itu hanya menghafalkan anak iki, nulis asal Jawa iki, seperti itu. Jadi Merdeka Belajar ini membantu guru dan siswa. Saya yakin anak-anak itu mudah paham dengan apa yang dikatakan dengan metode Merdeka Belajar. Ini ada suatu pertanyaan. Selain konsep-konsep budaya positif yang disampaikan dengan adanya keyakinan kelas, kemudian kita tuh harus memenuhi kebutuhan dasar manusia. Meskipun kebutuhan dasar itu sampai setua ini pun saya masih merasakan kebutuhan dasar saya itu masih kurang. Jadi selain konsep-konsep budaya positif yang sudah disampaikan tadi, adakah hal yang lain yang menurut panjenengan itu penting dipelajari untuk menciptakan budaya positif yang baik di dalam lingkungan kelas kita? Ya, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat berbobot sekali karena ini adalah pembiasaan di sekolah dan di kelas kita. Pertanyaan dari Bu Heni yang pertama tadi sudah memberikan wacana tentang Merdeka Belajar, bahwa Merdeka Belajar ini sangat membantu siswa kita di dalam kelas. Dan pertanyaannya Bu Mirna, selain konsep-konsep budaya positif dengan keyakinan kelas, adakah hal lain yang penting untuk dipelajari dan diberikan sehingga anak ini nanti menciptakan budaya positif itu lebih baik lagi? Begitu pertanyaan dari Bu Heni. Bisa dijawab langsung Bu? Oke, monggo. Oke, terima kasih Bu Heni pertanyaannya. Jadi sekali lagi saya sampaikan panjenengan semua ini adalah orang-orang hebat yang paling adaptif. Saya yakin panjenengan semua ini sudah mulai dari apa dulu? Kurikulum 74 kan, ya Bu Heni? Apa 84 ya? CBSA, KBK. Nah, saya yakin di KTSP terus K13. Nah, sebenarnya sudah di zona nyaman. Nah, sekarang ini kita menuju zona merdeka dan bahagia. Ya. Sebenarnya saya yakin panjenengan semua sudah menerapkan itu dari dulu. Apalagi ini saya terima kasih sekali ya kepada Bapak Ibu, ketertiban, wali kelas, kemudian kesiswaan, OSIS ini yang luar biasa kepada anak-anak kita, ngopeni banget ya. Kalau tanpa panjenengan, saya yakin sekolah ini
tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Wes pating koprat lah istilahnya. Penjenengan sudah menerapkan ini semua ya. Jadi budaya positif sebenarnya sudah kita terapkan. Kalau dulu ada penilaian sikap atau penilaian karakter, nah sekarang ini kita adalah menuju kepada profil pelajar Pancasila yang mungkin ini insya Allah kita laksanakan bersama-sama ya Bapak Ibu ya, di tanggal 10 Oktober 2022 insya Allah nanti dilaksanakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Yang kita laksanakan besok itu apa Pak Umar? Besok Pak Umar, yang pertama kearifan lokal, ya, merawat tradisi ziarah wali. Nah ini nanti kita punya gawe, minta bantuan kepada Bapak Ibu yang berdomisili di sini juga merawat tradisi ziarah wali. Kita ke Syekh Hisamuddin itu nanti kita rencananya nanti menuju ke sana Bapak Ibu ke sana nanti. Gimana Pak Zainuri siap tak dengan hadronya? Nanti kita jalan di sini nih hadro gitu. Diterbangi Pak. Nah itu. Jadi selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, hal yang penting yang kita pelajari dalam menciptakan budaya positif adalah nilai kebajikan universal yang tadi sudah saya paparkan beberapa ya. Nah, yang menjadi tujuan utama pada tujuan pendidikan nasional kita saat ini nantinya adalah kepada profil pelajar Pancasila. Ngoten mawon Bu Eni nggih penjelasan dari saya. Gimana Bu Dewi, waktunya masih ada? Satu lagi. Kurang 5 menit. Ada satu lagi pertanyaan, monggo kami silakan untuk Pak Umar, monggo. Terima kasih. Waktu yang disampaikan terkait dengan budaya positif tadi, semua materi belum disampaikan karena memang masih ada beberapa poin penting yang saya anggap yang diantaranya pada sisi diskusi maupun dengan posisi yang terkait dengan budaya positif. Tapi paling tidak dari sisi disampaikan oleh yang sudah pertama sudah berikan antara kita bahwa di sekolah-sekolah kita, di sekolah kita ini sudah diterapkan, sudah berlaku budaya positif kita sudah mulai. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita ini masih ada kesalahan. Kira-kira barangkali hal apa yang perlu ditingkatkan lagi terkait dengan penerapan budaya positif yang sudah jalan di sekolah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bapak Umar. Pertanyaannya intinya seperti ini Bu Mirna. Budaya positif sudah ada di SMP kita, sudah kita terapkan secara sengaja maupun tidak sengaja sudah kita terapkan. Banyak hal itu ya, sudah kita lakukan sejak dulu. Dan dari situ ada yang mungkin 1-2 masih belum terlaksana. Bisakah itu ditingkatkan pelaksanaannya? Terima kasih, Ibu bisa dijawab langsung. Terima kasih Pak Umar Hakul, tim pengembang kurikulum kita. Jadi terkait budaya positif sebenarnya kita sudah ya menerapkan beberapa poin diantaranya. Yang hal baik yang paling menonjol yang perlu kita lanjutkan itu adalah kolaborasi guru, Bapak Ibu. Kolaborasi guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan stakeholder yang memangku sekolah ini. Kita sudah sangat baik. Ini yang perlu dilanjutkan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus semua gandeng renteng, bergandeng tangan, semua berkolaborasi. Prinsip utama dari kurikulum Merdeka salah satunya itu kolaborasi. Itu yang hal pertama utama yang harus kita lakukan, tidak boleh terpecah belah. Kita harus satu, kompak, Nah, ini yang sudah ada di sekolah kita. Satu modal yang harus kita teruskan. Nah,
yang perlu diperbaiki ini mungkin adalah dari teori kontrol dan motivasi intrinsik yang harus ditumbuhkan pada siswa. Ini nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Isti dan Bu Hartiwi. Nah, bagaimana kita mengajak murid untuk merefleksikan kesalahan itu proses. Bagaimana sampean memperbaiki kesalahan itu untuk ke depan supaya lebih baik. Nah, ini nanti pendekatannya restitusi. Ada materi dari Bu Isti dan Bu Hartiwi sehingga menciptakan win-win solution. Murid bertanggung jawab atas perilaku yang dipilih. Problem solvingnya bagaimana? Itu. Sampun ya Pak Komar ya. Dari saya Bapak Ibu, jadi pokok pendidikan terletak pada cinta kasih. Ya. Buat ini kata-katanya di Merdeka Mengajar Bapak Ibu ya. Enggak saya karang. Buat murid kasmaran dan penasaran dalam belajar. Nah, kasmaran dalam belajar, penasaran dalam belajar. Ini tidak saya karang Bapak Ibu, ada di Merdeka Mengajar. Nah, banyak orang bisa mengkritik, tapi sedikit orang yang bisa mengkreasi. Kemudian ini ada satu pesan dari guru saya, namanya beliau Pak Wasis. Bedanya pemimpin dengan pemimpi itu hanya di huruf N. Ya, minimal kita harus memimpin diri kita sendiri. Nah, syukur-syukur bisa mimpin yang lebih luas. Nah, bagaimana kita berkomitmen untuk mewujudkan sebuah rencana. Jika hanya rencana saja, maka kita hanya akan menjadi seorang pemimpin. Karena saat ini kita semua adalah pemimpin pembelajaran di kelas kita. Kita buat modul sendiri, kita asesmen sendiri. Karena saat ini kita sedang merdeka belajar. Baik Bapak Ibu, biji selasi, biji semangka, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, terima kasih sampaikan kepada Bu Mirna sudah menyampaikan dengan runtuh dan terperinci sekali. Selanjutnya akan dibantu oleh Ibu Mirna, penampilan yang selanjutnya itu di Untuk pemateri berikutnya yaitu Ibu Hartiwi dengan materi restitusi dan 5 posisi kontrol dengan tahap segitiga restitusi. Bu Hartiwi dipersilakan, diberi waktu kurang lebih 25 menit. Kami persilakan kepada Bu Hartiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi waktu kepada kami untuk melakukan diseminasi, dan yang saya hormati beliaunya juga yang sudah memfasilitasi kami telah melakukan kegiatan ini. Dan teman-teman yang berbahagia, pada hari ini berkesempatan saya untuk memberikan diseminasi tentang restitusi dan 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu guru, teman-teman, sebenarnya saya tidak bukan yang merasa yang paling pintar, tidak. Hanya saja saya ingin mengibaskan pengalaman kami, karena saya tahu Bapak Ibu semuanya sudah pandai-pandai dan sudah berpengalaman. Hanya saja ada sebagian-sebagian mungkin di pembelajaran itu belum kita ketahui ini yang bagaimana sih
apa sih restitusi itu? Mungkin nanti kita bisa pelajari di materi ini. Tujuan dari melakukan diseminasi ini adalah yang pertama, guru dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya di dalam sekolah atau di dalam kelas. Yang kedua, guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Dan yang ketiga adalah guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Bapak Ibu guru, sebelum kita mengacu pada materi selanjutnya, ada pertanyaan pemantik buat kita semuanya ya. Di sini ada kasus-kasus, ada 2 kasus. Kasus yang pertama adalah Tessa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tessa bahwa Hana mengatakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tessa di sosial media. Yang kasus kedua, Anton jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anton seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring, mengeluhkan tentang perilaku Anton di pembelajaran jarak jauh. Oke, dari sini, bila Bapak sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anton? Jika sudah menemukan perlakuannya, mengapa? Ya, bisa dibahas dengan teman sebangku, dengan teman sampingnya. Coba jawabannya apakah sama? Panjenengan menghadapi kasus ini apakah sama? Dua-duanya itu punya penanganan kasus yang sama atau beda? Ya, ini nanti kita temukan jawabannya setelah nanti mempelajari tentang 5 posisi kontrol. Ya. Tidak salah ya, tidak salah, kontrol yang benar. Lanjut, Bapak Ibu, ada sebuah pernyataan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Sebentar ya. Ini pernyataan yang bisa direnungkan bersama-sama ini sebagai guru. Diana Gosen dalam bukunya Restitusi Teaching School Disiplin pada tahun 1998 mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berusaha memerdekakan siswa dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Coba kita renungkan. Saya yakin Bapak Guru sudah punya jawaban masing-masing. Sudahkah saya memerdekakan murid saya? Sudahkah saya memberikan pelayanan yang berdosa pada murid? Sudahkah selama ini saya memandirikan murid saya untuk melakukan hal-hal pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Nanti intinya arahnya ke sana. Ya, saya akan jawabannya seperti itu. Baiklah, di sini nanti kita mempelajari restitusi dan 5 posisi kontrol, suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Kita sejak tadi ngomong restitusi. Apa sih restitusi itu? Pemberian nafas buatan kata Pak Askur itu. Restitusi itu ada macam-macam pengertian, tetapi kita gunakan di dalam pembelajaran. Ini merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, ini adalah restitusi. Ada di istilah PMR, itu adalah restitusi itu pembuatan napas buatan, Bu. Itu di PMR. Tapi kita bawa ini di kependidikan, pembelajaran.
yang nanti kita terapkan, kita implementasikan. Oh, ternyata pengertian restitusi di pembelajaran itu merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Kolaborasi dengan siapa, Bu? Bapak, Ibu guru dengan siswa, kepala sekolah, siswa dan guru, semuanya pemangku pendidikan yang ada di sekolah. Dari sini Bapak Ibu, nanti kita ketahui bahwa kita nanti akan mengenal 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Yang keempat adalah posisi monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Oke. Dari sini nanti kita terapkan di gambar ini. Kita lihat gambar 5 posisi kontrol restitusi. Di situ nanti Bapak Ibu, di 5 posisi kontrol restitusi ini akan menimbulkan sebuah motivasi. Motivasi ada 2 di sini, nanti dibagi menjadi motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Yang mana di motivasi internal nanti ada identitas gagal dan identitas berhasil. Wah, nggak kok ada gagal bareng, kok ono berhasil? Iya Bapak, karena di sini nanti karena berhubungan dengan perilaku kontrol negatif dengan perilaku kontrol positif, dan ada yang paling mendekati benar, yaitu kontrol diri. Kita lihat mulai dari identitas gagal. Di identitas gagal ini ternyata mengarah ke perilaku kontrol negatif. Di sini ada posisi penghukum, posisi pembuat anak merasa bersalah, dan di posisi kontrol positif ada 2, yaitu posisi sebagai teman dan sebagai pemantau, dan posisi kontrol diri yang paling ditonjol-tonjolkan sekarang, yang paling getol-getolnya dibahas sekarang adalah sebagai kontrol diri, yaitu posisi manajer. Oke. Setelah kita tahu ada beberapa posisi tadi, ada 5 posisi. Kemudian dalam tindak lakunya nanti guru itu berbuat apa sih? Contohnya yang menghukum itu, oh ternyata di sini ada menghardik, menunjuk-nunjuk. Bapak menghukum itu biasanya dengan kata kasar, kemudian kata keras, menunjuk, menghardik, menyindir. Itu adalah posisi perbuatan yang memang tidak diharapkan oleh murid. Kemudian di perlakuan lagi, yaitu di membuat orang merasa bersalah. Seperti apa sih? Ternyata di situ adalah ada kalimat setelah berceramah, guru itu menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Itu perilaku yang ditunjukkan. Kemudian perilaku sebagai teman yang seperti apa? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, sehingga murid-muridnya nanti merasa dekat dengan dia. Kemudian ada posisi memantau. Di situ nanti menghitung dan mengukur. Kemudian ada posisi sebagai manajer, di situ nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian contoh-contoh sebagai guru berkata di situ. Kalau sifat menghukum, ada contoh kalimat, kalau kamu tidak melakukan, akan saya hukum kamu dengan seperti ini dan ini. Itu biasanya yang sering kita jumpai di sekolah, di kelas, dan saya juga pernah melakukan seperti itu. Kemudian ada lagi di perkataan ketika membuat orang merasa bersalah. Ada kata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, anak-anak, kamu nggak saksian dengan saya sudah capek mengajar kamu masih seperti itu saja. Itu adalah contoh perkataan-perkataan. Kemudian di teman itu biasanya lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Kemudian di pemantau ada kalimat apa yang biasanya sering ditampilkan? Yang sering ditampilkan adalah peraturannya apa, kemudian konsekuensi dan sanksi-sanksinya apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang. Itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan posisi pemantau. Sedangkan kalau posisi manajer, di sini ada kata-kata apa yang kita yakini. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Itu adalah kalimat-kalimat yang ada di posisi manajer. Lalu hasilnya apa?
hasil yang kita dapatkan setelah kita mengetahui posisi 5 tadi, ternyata kalau di hukuman itu nanti menimbulkan anak-anak itu memberontak, bapak-bapak, mendendam, menyalahkan temannya, menyalahkan gurunya. Itu sifat yang dihasilkan apabila kita menggunakan posisi menghukum. Lalu kalau kita menggunakan posisi merasa bersalah, anak itu nanti akan menyangkal dan berbohong. Dia akan berusaha berbohong dan menyangkal karena dia tidak merasa, tidak mau disalahkan. Kemudian ke posisi sebagai teman, guru kalau sebagai teman, ternyata ini juga tidak baik juga buat murid-murid kita. Karena nanti di sini posisi yang kita terapkan di posisi sebagai teman ternyata membuat anak-anak akan ketergantungan dengan kita. Jika ada kita, dia akan merasa semangat, termotivasi. Tetapi kalau tidak ada kita, dia akan down. Semangatnya hanya kalau ada gurunya dan yang guru yang disukai saja, karena dia merasa berteman dengan guru tersebut. Kemudian kalau di posisi pemantau, ternyata di sini juga sudah ada lebih baik, karena di sini nanti sebagai posisi pemantau itu hasilnya menyesuaikan bila anak-anak ini diawasi ketika melakukan pekerjaan. Dan yang paling menyenangkan lagi di akhir yaitu posisi sebagai manajer. Hasilnya di sini nanti ternyata setelah kita terapkan, yang kita dapatkan adalah menguatkan watak atau karakter siswa kita, sehingga siswa kita nanti akan mencapai proses pembelajaran yang menyenangkan dan baik. Kemudian di sini ada contoh kasus. Contoh kasus ini ada Adi yang terlambat. Sini adalah contoh kasus pada posisi penghukum. Ada apa sih di sini? Kita pelajari. Ternyata dengan nada tinggi, biasanya bahasa tubuh yang mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid Anda jika murid datang-datang kemudian langsung dicerca pertanyaan dengan mata melotot kita, dengan menunjuk-nunjuk, jelas murid itu akan merasa bagaimana Bapak Ibu Guru? Bagaimana Bapak Ibu Guru? Dia akan merasa kecewa. Kenapa tidak ditanya dulu kalau dia terlambat? Iya. Kenapa? Harusnya kita tanya dulu, kenapa? Ada apa kamu terlambat? Kan seperti itu nanti pertanyaannya. Bukan langsung terlambat lagi dengan mata melotot, menunjuk-nunjuk, menghardik, tidak. Kita cari dulu penyebabnya, kenapa dia terlambat. Kita ajak ngomong-ngomong, kita ajak cari, oh ternyata barnya kempos, oh ternyata ada macet yang tidak disengaja, dan itu nanti tidak langsung kita menghukum anak. Setelah itu kemudian anak kita hukum dengan hukuman lari atau dengan memberi hukuman yang lainnya lagi, itu nanti ternyata posisi seperti ini tidak diharapkan. Hasilnya sangat buruk sekali buat anak-anak didik kita, Bapak Ibu Guru. Selanjutnya saya hanya mengambil 2 contoh saja, karena nanti kalau kita ambil 5 ternyata belakang nggak kebagian. Yang terakhir kita ambil contoh posisi manajer. Di contoh posisi manajer ini ternyata sudah beda lagi pertanyaannya, Bapak Ibu Guru. Jika ada Adi yang telat, di situ ternyata Bapak Ibu Guru sudah mempunyai nada suara yang tulus seperti yang disampaikan Bu Isti tadi, yang awal itu menggeletar tapi di akhir ini sudah mendatar. Iya, termasuk Pak Budi. Pak Budi sekarang sudah luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Di nada suara tulus ini bahasa tubuh tidak kaku, bapak-bapak, kemudian mendekat ke murid dengan menapuk-napuk pundaknya ini. Guru berkata, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai, nak? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jika kamu terlambat, kira-kira kamu akan berbagi masalah ini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada posisi manajer. Saya lanjutkan lagi. Kalau sudah tahu seperti itu, Bapak Ibu Guru, kelima posisi kontrol sudah kita pelajari pertanyaannya.
manakah posisi yang paling tepat diterapkan di kelas, di sekolah, di rumah untuk anak kita serta untuk anak didik kita? Manajer. Jawabannya tentu posisi manajer. Karena apa? Di sini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Oh, di sini ada kabarnya Bu Leli sama muridnya, ada Pak Budi sama muridnya, ada Ustazah Hemi bersama murid-muridnya juga ini. Selanjutnya kita mengacu pada materi restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Setelah Anda mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya Anda ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Pionir dosen dalam bukunya Reconstruction School Discipline pada tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Ya, kita pelajari. Tujuan kegiatan ini yang pertama, guru bisa menjelaskan restitusi dan kemudian guru dapat menerapkan restitusi. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Pengertian segitiga restitusi. Kita tahu restitusi. Kemudian di sini ketemu lagi segitiga restitusi. Apa sih? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pengertiannya. Lalu proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapannya Bapak. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana sih menstabilkan identitas ini? Ternyata di menstabilkan identitas ini, guru itu memberi suatu motivasi kepada anak bahwa anak itu tidak merasa gagal. Yang tadi melakukan kesalahan itu tidak merasa gagal, tapi nanti dia menemukan permasalahannya dan dia akan menjadi sukses untuk melakukan kesalahan itu tidak. Kemudian dia merasa pesimis, down itu tidak, tapi dia nanti itu menemukan jalan yang terbaik untuk dia itu seperti apa, solusinya seperti apa. Tidak mematikan siswa atau tidak membuat siswa menjadi down. Kalau menstabilkan di sini itu seperti itu pengertiannya. Kemudian di selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita tidak menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik dan buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ini seperti ini Bapak Ibu guru tindakan realnya. Jika kita sudah menemukan anak ketika anak itu datang terlambat, kita tidak langsung menghukum, tapi kita bertanya, anak ini kenapa sampai terlambat? Dan ternyata setelah kita tahu bahwa dia terlambat, tahu alasannya, nanti kita bisa memberikan perlakuan penyelesaian masalah terhadap anak tersebut sehingga anak ini nanti terselesaikan kebutuhannya. Dia tidak akan marah karena apa? Guru juga sudah memberikan penyelesaian yang terbaik buat anak didiknya. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan terhadap anak-anak. Kalau sudah melakukan kesalahan itu nanti ada teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2. Tadi kita sudah mempelajari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 adalah menanyakan keyakinan. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ketika melakukan kesalahan kemudian dia ditanya, kamu tahu itu? Kemudian nanti dia akan menjawab dan mengungkapkan permasalahan, dan nanti juga dia mengungkapkan
solusi yang dia dapatkan dari diri anak tersebut, tidak langsung dimarahin. Nah, ini adalah langkah menanyakan keyakinan. Lalu catatan yang perlu kita ingat sebagai guru adalah restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali Bapak Ibu guru bertabrakan dengan kebutuhan yang lain. Saya yakin kalau Bapak Ibu guru menemukan kasus pelanggaran yang dilakukan anak, itu nanti menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi ini, ada tabrakan-tabrakan yang di hati kita yang kita suka merasa nggak boleh seperti itu, mau dia sudah salah kok. Saya yakin ini semuanya saya lumrah, saya juga pernah merasakan seperti itu, dan ternyata yaitu kebutuhan akan kasih sayang itu penting Bapak. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mirna, di semua kebutuhan itu yang dibutuhkan untuk memerdekakan anak adalah rasa diterima, rasa disayang, dan rasa diperlakukan yang adil di kelas. Kalau kita tolak anak yang sudah berbuat salah, itu salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasan yang melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Demikian dari Bapak dan Ibu, teman-teman seprofesi, sekabut siri tentang definisi yang telah saya berikan, semoga bermanfaat dan ada refleksi yang harus saya berikan kepada Bapak Ibu guru. Di sini ada 2 pertanyaan Bu Isti, bisa dibagi. Saya minta yang warna kuning. Warna kuning. Pertanyaannya saya bacakan. Saya hanya bertanya 2 saja. Dibagikan dulu. Hal apa yang paling menarik dalam materi ini? Nah, kemudian yang kedua, posisi kontrol yang mana yang sudah diterapkan di kelas Anda sebagai guru? Yang nomor 2, posisi kontrol yang mana yang sudah diterapkan di kelas Anda ketika Anda menjadi guru dan melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hartiwi MPD yang telah menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi dengan sangat berapi-api dan suaranya yang sangat lantang. Ciri khasnya Bu Hartiwi, suaranya lantang. Nanti Bu Hartiwi tolong itu di-share di WA. Baik Bapak Ibu, 10 menit untuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin yang lain dulu Pak Alwi ya, kesempatan yang lain biar rata. Ada yang lain dulu? Yang lain dulu Pak Budi tadi sudah, itu juga banyak bertanya. Ada yang lain? Nanti kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Alwi dan Pak Budi. Bu Haja Erwi? Enggak? Ya baiklah Pak Alwi, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar. Nggih Pak Alwi sebentar, pakai mic biar apa terdengar nanti di. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wadiri, saya pernah mendengar ada penanganan kasus di bimbingan konseling. Ada satu guru yang menangani kasus dengan ucapan kamu tidak bersalah, tapi jangan diulang lagi. Kamu tidak bersalah, tapi jangan diulang lagi. Nah, ini apakah termasuk salah satu posisi kontrol yang ke-5 Bu Wadiri?
Nih, kemudian yang kedua, masalah keterlambatan siswa. Sering kita jumpai yang terlambat itu ya anak-anak itu saja. Sudah saya tanya kenapa terlambat, alasannya bermacam-macam. Kemudian saya tanya asalnya dari mana, di Kepulitan. Loh, di Kepulitan terlambat. Ya. Kalau kita memberikan posisi kontrol yang kelima, kan nggak boleh menghadir, nuding, menunjuk. Jangan-jangan nanti ada anak kesan, gak ada apa-apa no, terlambat gak apa-apa. Ini saya khawatirkan gitu. Terima kasih, tolong dijelaskan masalah tadi yang pertama dan yang kedua. Jangan-jangan nanti ada anak yang punya pemahaman, karena terlambat gak apa-apa, gak ada apa-apa no. Itu aja kurang lebih, terima kasih. Lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas dua pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Ketika di BK ada penyelesaian masalah dengan kalimat seperti ini, kamu tidak bersalah, tapi jangan diulangi lagi. Apakah ini masuk pada posisi 5? Ya Pak Ali, jelas ini pada posisi manajer. Karena apa? Di permasalahan ini anak-anak nanti seperti apa ya? Diberi penyelesaian supaya anak ini tidak merasa bersalah, kemudian anak juga tidak merasa dendam. Tetapi di sini nanti anak dibimbing Pak Ali. Di sini nanti anak itu dikasih motivasi bahwa anak itu kadang-kadang juga melakukan kesalahan. Kita semua juga melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu nanti tidak boleh diulang kembali. Alangkah baiknya nanti ke depannya nak, kamu jangan melakukan seperti ini. Itu merupakan posisi manajer Pak Ali. Tidak menyalahkan anak, tetapi memotivasi anak dalam dirinya sehingga anak ini nanti mengerti akan kesalahannya dan mengerti solusi yang akan akan diterapkan di dirinya masing, sehingga dia akan mempunyai anak yang berkarakter kuat. Itu yang jawaban yang pertama. Kemudian ini masalah keterlambatan siswa. Saya yakin di semua sekolah seperti ini, sekolah manapun, meskipun ini sekolah high school atau sekolah yang berada di pinggiran seperti kita, itu masalah keterlambatan tidak bisa kita hindari. Dan yang paling membuat kita merasa hati itu kecewa itu karena apa? Posisinya anak itu berada dekat dengan sekolah kita, gitu ya Pak Alwi ya. Tapi Pak Alwi, nanti kita kembalikan lagi Pak Alwi. Sebenarnya anak-anak yang telat ini ada apa? Harusnya seorang guru ini nanti harus meneliti sampai seperti ini Pak Alwi. Kenapa anak ini telat? Dan kenapa? Ada apa? Nanti kebutuhan apa yang dia butuhkan? Oh ternyata di rumahnya orang tuanya tidak mendukung sama sekali. Anak ini ternyata semacam gak direken. Nah, tugas kita sebagai guru di sini nanti itu memberikan kasih sayang dan support terhadap anak, memotivasi anak. Nah, lain kali jangan terlambat. Bukankah rumahnya dekat? Terus, kenapa kamu sampai seperti ini? Kita cari seperti itu, Pak Ali. Jangan sampai kita menyalahkan anak tersebut. Intinya pembelajaran di 5 kontrol guru di posisi manajer, kita tidak boleh menyalahkan anak, tetapi kita menyadarkan anak. Intinya menyadarkan anak. Ya, kita disuruh menyadarkan, tidak boleh menghukum. Dengan kesadarannya nanti yang timbul, maka anak nanti itu akan menjadi anak yang baik, Pak Ali. Dan dia tidak akan dendam dengan guru siapapun, meskipun dia ditegur, tapi menegurnya kan dengan cara baik. Karena anak seperti ini apabila nanti kita beri sanksi, kita beri hukuman, dia akan merasa akan mengulangi lagi. Wah, saya yang gak direken kok. Ternyata di salah satu kebutuhan anak ini belum tercukupi, yaitu kasih dan sayang. Itu biasanya yang sering kita dapatkan di anak-anak kita. Maka dari itu Pak Ali, mungkin bersama-sama dengan para guru, mari kita sabar, kita mencari solusi yang baik untuk anak-anak kita, sehingga anak kita itu nanti bisa menemukan kesalahannya dan bisa membenahi kesalahannya dengan dari motivasi dirinya sendiri, sehingga anak menjadi lebih baik. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya berikan Pak Ali. Ada lagi pertanyaannya, bagaimana Bu Isti? Bagaimana Dok?
Ibu guru sudah cukup atau belum? Bu, itu ada yang angkat tangan singkat ya Bu Ristia ya, singkat saja. Mohon mic-nya Pak Alwi ke Bu Ristia. Ya, dipersilakan Bu Ristia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya singkat saja, yaitu anak terlambat dicari sebabnya sampai misalnya memang dari rumah ada masalah. Nah, kalau seperti ini memang misalnya ya ibunya sakit atau adiknya nggak ada yang jaga, terus setiap hari terlambat. Nah, ini penanganannya apa sampai ke situ? Terima kasih. Berdiri. Saya tidak jelas ya. Terima kasih. Ternyata ada penyebab anak terlambat ini bahwa adiknya itu sakit sehingga dia menjaga, sehingga dia sering terlambat. Dan apakah penanganannya sampai ke situ? Iya Bapak Ibu guru. Sebagai guru kita wajib untuk mengetahui apa sih kebutuhan yang dibutuhkan anak. Jangan kita langsung menghukum. Karena di sini nanti ternyata kita tahu penyebab kebutuhan yang anak butuhkan, bahwa dia di rumah masih dibebani oleh adiknya karena orang tuanya sakit sehingga dia itu terlambat, sering ngomong adiknya. Lah, perlakuan apa yang harus kita berikan kepada siswa seperti ini? Bapak Ibu guru, kita harus saling berkolaborasi untuk menyadarkan siswa dan juga menyadarkan orang tuanya supaya anak ini nanti ketika belajar tidak terbebani dengan beban yang seperti di rumah tersebut. Karena apa? Kalau kita hanya menangani sendiri kita tidak akan mampu. Kita nanti berkolaborasi dengan guru BK, wali kelas dan orang tua untuk memecahkan solusi dari pemecahan permasalahan tersebut. Karena apa? Ini juga kita kembalikan, ternyata dia butuh diperhatikan karena orang tuanya sakit, ya, dan dia terlambat terus, dan kita tidak bisa menghukum karena kita sudah mengetahuinya. Bagaimana cara pemecahannya? Nanti kita pecahkan bersama-sama bersama guru BK, wali kelas dan orang tua. Demikian tadi jawaban yang bisa saya berikan kepada Bu Ristia. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Risti. Oke, Bu Ristia, gimana? Cukup, gitu? Bapak Ibu, kita apabila ada hal yang masih perlu kita diskusikan, nanti kita diskusikan di lain waktu. Kami bertiga, saya, Ibu Isti, Bu Mirna dan Ibu Harkiwi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah mau menyelesaikan mengikuti kegiatan pengibasan budaya positif pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami bertiga hanya manusia biasa yang tak lepas dari salah dan hilang. Meranteles pangeran sing bales. Itu ya Bu Fit. Saya balasannya. Saya di protes ini bahasanya kurang pas. Meranteles pangeran sing bales. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang refleksinya mohon untuk yang refleksinya belum, untuk saya pertanyaan sudah di-share Bu Mirna di